semua, kembali lagi dengan saya Ramada Febrian. Kali ini aku mau sharing gimana caranya membuat grafik dengan conditional formatting. Oke, di sini saya akan menunjukkan dua grafik. Pertama dengan kondisi kita mau menunjukkan top 3 di dalam satu grafik itu tanpa harus mewarnai secara manual. Oke, kedua saya akan tunjukkan juga gimana caranya membuat grafik dengan ada conditional formatting pakai rumus if begitu. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, di sini aku punya data nilai mata pelajaran di satu kelas begitu ya. Oke, di sini ada nama, terus kemudian di sini ada nilai. Nah, bagaimana caranya kalau aku mau menunjukkan nilai 3 nilai teratas di dalam satu kelas ini begitu. Oke, cara yang paling sederhana biasanya dengan cara kita mengubah warnanya secara manual ya. Misalkan ini kita buat grafiknya begitu. Kita buat grafiknya, grafik kolom. Terus kemudian biasanya deh grafik kolom, terus pilih chartnya, kemudian warnain secara manual begitu. Nah, cara ini pertama sederhana memang, tapi bisa dibilang lebih lama. Terus kemudian nggak fleksibel. Jadi ketika datanya hidup, artinya ranking ini berubah. Yang top 3 nggak selamanya Bob Angelo Fikri John sama Rita Desrita. Bisa jadi nanti Sri Widya Sturi ini di semester berikutnya ya, misalkan dia tiba-tiba naik masuk dalam top 3. Itu kalau misalkan pewarnaannya secara manual akan hilang warna itu. Jadi akan digantikan. Jadi Sri Widya Sturi misalkan yang awalnya dia di paling bawah, artinya dia nggak masuk top 3, di update selanjutnya pada saat dia masuk top 3, grafik Sri Widya Sturi ini akan sama seperti sebelumnya warnanya. Artinya tadi misalkan biru sama merah, yang top 3-nya merah, birunya lain gitu. Yang lainnya biru. Nah, ketika Sri Widya Sturi ini sebelumnya di biru dan update-nya ternyata dia berada di top 3 gitu, warnanya tetap akan biru, bukan jadi merah. Nah, untuk menyiasati itu, kita bisa pakai conditional formatting, tapi yang sederhananya ya. Pertama, di sini sama dengan, di sini 3 teratas ya, sama dengan sel 3 teratas. Jadi sebelumnya di sini udah aku sortir dulu. Jadi di sini aku sortir dari largest ke smallest. Oke. Terus kemudian gini sampai 3 teratas. Nah, ini kita pilih yang lainnya. Oke. Nah, setelah itu yang kita ambil adalah nilai yang di sini untuk dijadikan grafik. Nah, kalian lihat insert, kalian pilih di kolom chart, di bagian kolom chart, kemudian pilih di stack column. Nah, ini. Jadi langsung beda sendiri angkanya antara yang 3 teratas sama yang lainnya. Berbeda dengan kalian yang harus dengan cara sebelumnya yang harus manual warnain satu-satu gitu kan agak ribet dan agak lama gitu dibandingkan dengan cara ini. Dan kurang fleksibel kalau misalkan manual, oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gimana caranya kalau kalian mau menunjukkan satu grafik gitu dengan kondisi-kondisi tertentu. Di sini saya tunjukkan. Oke. Di sini aku punya tabel yang sama dengan yang sebelumnya, oke. Ada nama, terus kemudian ada nilai. Nah, misalkan aku mau buat grafik dengan klasifikasi warna yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan nilainya 85 ke atas, dia dikategorikan sebagai nilai yang sangat baik. Sementara 70 sampai dengan kurang dari 85 dia baik.
55 sampai dengan kurang dari 70 dia dikatakan cukup. Nah, kurang dari 55 dia dikatakan kurang. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cara ini bisa dilakukan dengan cara manual. Cuman ya itu tadi lama dan nggak fleksibel. Biar cepat dan fleksibel caranya gimana? Kita pakai conditional formatting. Custom, nggak pakai yang built-in di Excel, oke? Di sini pakai if. Di sini berarti aku buat 4 kategori ya, ada 4 kategori tadi. Terus kemudian aku buat rumus di sini seperti yang ada di atas ini. Ini aku buat di sini sama dengan if E8 nilainya lebih dari sama dengan 85. Nah, ini kalau misalkan di sini aku mau ambil nilainya. Kalau misalnya dia di atas 85 ke atas, kalau misalkan enggak masuk ke dalam 85 ke atas, aku kosongin. Oke. Nah, dapat klik. Oke. Selanjutnya untuk kategori yang baik, dia 70 sampai dengan kurang dari 85. Aku masukin di sini if and, karena ada 2 kriteria ya. If and lebih dari sama dengan 70, terus kemudian kurang dari 85. Oke. Kalau masuk ke dalam range itu, nilainya diambil, kalau enggak, kosongin. Oke. Nah, selanjutnya untuk kategori cukup, dia sama dengan if. Kalau misalkan nilainya lebih dari 55 atau lebih sampai dengan kurang dari 70, tutup kurung, maka nilainya diambil. Oke, di sini saya lupa masukin n, sorry. Oke. And buka kurung. Nah, value if true-nya C, kalau misalkan enggak, kosongin, tutup, klik lagi. Nah, di sini aku if, ini yang kurang dari 55, oke. If ini apa? C4 kurang dari 55, maka diambil nilainya. Kalau enggak, kosongin aja. Nah, setelah ini kita blok ini juga, insert, pakai stack column ya, tapi stack column, pilih stack column, nah kemudian pilih grafiknya. Oke. Nah, kalau udah begini kan enak. Kalian tinggal masukin desainnya gitu, ganti di sini. Oke. Nah, sini aku misalkan nilai kelas 11. Nah, ini akan memudahkan kita untuk memisahkan untuk membuat chart dengan kategori tertentu dan fleksibel. Jadi gunanya nanti kalau misalkan ada tabel atau pivot tabel, nah kalian bisa pakai conditional formatting agar pemisahan warna atau format tertentu di dalam bar itu tidak berubah. Gitu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih sudah mau menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.